Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina Wardani dengan NPM 10073199049 dari Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan membahas skripsi saya yang berjudul Arahan Perencanaan Tapak Pemakaman Serengseng Sawah, di mana pembimbing saya pertama yaitu Bapak Wisaguna STMM, yang kedua adalah Bapak Fahmi Sugi Pradipta STMT. Berangkat dari sebuah isu, yaitu belum terarahnya perencanaan pemakaman serengseng sawah, didukung oleh urgensi nilai Islam, urgensi masalah, urgensi kebijakan, dan urgensi teori, maka di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Kondisi pada pemakaman di Indonesia yaitu sebesar 75,6 pemakaman di Indonesia sudah penuh. Kemudian 90% di Bandung dan di Jakarta sudah penuh dan didukung oleh sebuah Al-Qur'an surat Al-Mursal ayat 25-26 yang menyatakan bahwa bukan akan telah menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang yang hidup dan orang-orang yang meninggal. Didukung juga urgensi teori yaitu penataan pemakaman diperlukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Di sini juga ada beberapa permasalahan yang ada di pemakaman, urgensi masalah, yaitu masalah batas pemakaman dengan pemukiman penduduk, kemudian juga ada masalah keserasian norma sosial antara kebijakan kebudayaan adat setempat, ada juga masalah kondisi lingkungan alamiah yang kurang menunjang fungsi ekologis, kemudian juga ada masalah kondisi sarana prasarana yang belum memadai, kondisi sirkulasi yang mengganggu lahan pemakaman, dan juga masalah estetika yang kurang menarik. Nah, di sini juga ada urgensi kebijakan, yaitu kebijakan pada nomor 1 tahun 2012 tentang RT RW 2030 Jakarta. Maka di sini saya mengambil judul Arahan Perencanaan Tapak Pemakaman Serengseng Sawah. Maka tujuannya di sini memberikan arahan perencanaan pemakaman serengseng sawah dengan sasarannya teridentifikasi potensi dan masalah pemakaman serengseng sawah dan tersusunnya arahan perencanaan tapak pemakaman serengseng sawah berupa struktur pemakaman dan pola pemakaman. Ruang lingkup wilayahnya yaitu ada makro, yaitu ada di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Untuk mesonya di sini di Perkampungan Budaya Betawi seluas 289 hektar, dan ini adalah yang warna hijau seluas 8,64 hektar adalah pemakaman serengseng sawah. Ruang lingkup materi di sini saya membatasi oleh 6 variabel, 6 komponen dan 15 subkomponen. Dengan materinya itu yaitu di sini ada identifikasi potensi dan masalah dengan menggunakan analisis tapak dan dilakukan rekomendasi arahan berupa struktur dan pola ruang. Studi pustaka. Untuk teori yang saya gunakan di sini, saya menggunakan grand teori tapak pemakaman yang mengambil metode utama by Edward T. White, yaitu perencanaan tapak tahun 1985 yang didukung oleh nilai pemakaman yang baik by Widagdo 2019, dan didukung juga teori neighborhood yang mengatakan bahwa setiap 400 meter atau setengah mil harus adanya fasilitas inti atau pusat pelayanan. Kemudian di sini ada tinjauan kebijakan yang saya gunakan, ada pada nomor 1 tahun 2012, pada nomor 3 tahun 2005, pada nomor 3 tahun 2007. Kemudian saya juga menggunakan beberapa presiden, ada 3 presiden, yaitu Presiden Firdaus Memorial Park, kemudian Al-Azhar Memorial Park, dan juga Presiden 3 San Diego Hill. Dari 3 presiden tersebut saya membuat lesson learn dari 3 presiden tersebut yang menggabungkan atau mengoverlay presiden tersebut, fasilitas yang ada di presiden dengan tipe pemakaman yang baik by Widagdo 2019. Saya mengoverlaynya dan menghasilkan penilaian di mana fasilitas tersebut adalah fasilitas yang akan saya ambil dan saya mengadopsi fasilitas pemakaman pada pemakaman serengseng sawah. Ini ada lahan pemakaman, tempat ibadah, ada juga taman asri, parkir, toilet, kemudian gedung serbaguna dan juga danau. Danau tersebut diadopsi diadopsi menjadi wetland. Untuk metodologi yang saya gunakan, saya menggunakan metode penelitian yaitu mixed method dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Untuk metode analisisnya menggunakan analisis tapak dengan metode tautan konteks, teknik diagram informasi. Berikut adalah penjabaran komponen di mana saya menggunakan subkomponen 6 komponen dan 15 subkomponen. Gambaran umum dan analisis di sini saya menganalisis berdasarkan 6 komponen dan 15 subkomponen. Untuk komponen pertama di sini ada batas pemakaman. Hasil analisisnya itu berdasarkan penilaian kondisi existing di sini dibagi menjadi 2 kondisi existing, maka penilaiannya adalah untuk kriteria 1 itu ada beberapa titik yang untuk kriteria 1 tidak memenuhi, yaitu pada batas luar tidak terbuka atau dibatasi oleh pemukiman. Ini tidak memenuhi karena pada nyatanya kondisi existing pada yang di sini yang di warna hijau itu batas temboknya setinggi 3,6 meter. Maka arahan perencanaannya tembok tersebut bisa dibobol dan ketinggian pagar maksimal 1,5 meter yang tidak menghilangkan jarak pandang 100%. Itu begitu arahannya. Kemudian juga di sini ada K2, kriteria 2 sudah memenuhi, kriteria 3 belum memenuhi, dan kriteria 4 belum memenuhi. Di sini ada komponen norma sosial pada pemakaman dengan arahan lokasi. Pemakaman di sini menggunakan 3 intensitas, yaitu intensitas tinggi, sedang, dan rendah pembangunannya. Kemudian di sini juga ada komponen kondisi lingkungan alamiah pada tapak subkomponen kontur yang membagi menjadi 3 kondisi existing dan dianalisis berdasarkan 3 kelompok tersebut dengan arahan ada beberapa lokasi yang boleh untuk pemakaman dan juga bagian belakang di sini, bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang ini boleh buat pemakaman, tapi yang bagian tengah dan yang warna kuning dan oranye ini harus diberi kantung air dan bisa digunakan untuk membangun fasilitas saja, tidak buat pemakaman. Untuk di sini juga ada subkomponen kondisi lingkungan alamiah pada tapak subkomponen pola drainase, lingkungan alamiah subkomponen vegetasi, lingkungan alamiah subkomponen lintasan matahari, arah angin, vegetasi, dan ekologi, prasarana pada pemakaman, kemudian sirkulasi pada pemakaman, subkomponen pergerakan orang dan kendaraan, kemudian juga estetika pada pemakaman yang dibagi menjadi subkomponen pemandangan keluar dan ke dalam pada pemakaman. Kemudian juga di sini ada komponen estetika pada pemakaman, subkomponen bau tidak sedap dan kebisingan. Berikut adalah hasilnya. Setelah melakukan analisis tapak yang tadi, maka di sini ada penentuan program ruang. Analisis tersebut mengidentifikasi mana tapak yang bisa digunakan untuk membangun fasilitas, mana yang tidak bisa digunakan untuk fasilitas berdasarkan 6 komponen dan 15 komponen. Diperlukan juga identifikasi perilaku kegiatan, identifikasi aktivitas, komponen fungsional, dan program ruang yang perlu digunakan. Untuk identifikasi pelaku kegiatan di sini saya mengidentifikasi dan menganalisis beberapa kegiatan yang akan muncul pada pemakaman, sehingga di sini didapatkan ada pengunjung taman makam, ada perkumpulan masyarakat bercocok tanam, penjaga dan pemelihara makam, dan juga petugas informasi. Semua aktivitas tersebut perlu ditunjang oleh fasilitas-fasilitas, maka muncullah di sini kebutuhan fasilitas. Di sini ada 15 fasilitas. Untuk skor pendekatan ini itu dihasilkan dari analisis hubungan fungsional,
Analisis hubungan fungsional ini berdasarkan jarak kedekatan, di mana jarak kedekatannya itu ada hubungan sedikit hubungan atau hubungan erat. Untuk yang warna bulat sempurna ini memiliki skor 2, yang setengah memiliki skor 1, dan yang kosong tidak memiliki skor. Untuk area pemakaman ini perlu dekat dengan skor 2 dengan memori alpha, dan di sini tidak perlu terlalu dekat dengan di sini musola, dan area pemakaman ini juga tidak harus dekat atau tidak boleh dekat atau nggak apa-apa tidak dekat juga oleh transit sampah ke alpukat taman bermain karena tidak terlalu penting untuk berdekatan gitu. Dari hasil skor kedekatan tersebut maka dihasilkan 3 kelompok di sini dengan scoring ke 3 tertinggi yaitu 14, 15, dan 16 yaitu area pemakaman, musola, dan wetland. Kemudian setelah komponen fungsional tersebut didapatkan, skor kedekatannya juga dianalisis bagaimana berapa berapa luas wilayah atau luas fasilitas tersebut. Di sini menghasilkan beberapa ada luas persil, kapasitasnya, volume atau unit dengan berdasarkan standar yang ada. Maka luas yang diperlukan di sini totalnya adalah 8,6 hektar, 8,6 hektar. Ini meter persegi. Kemudian yang tadi itu menghasilkan 3 zona, yaitu di sini tadi zona yang memiliki skor terbesar itu area pemakaman, masjid, dan wetland. Kemudian di sini adalah tadi berdasarkan skor kedekatan, di mana makin besar skor kedekatan maka fasilitas tersebut perlu dekat. Nah, lalu setelah skor pendekatan tersebut dihasilkan peta arahan struktur ruang dan pola ruang. Untuk konsep arahan struktur ruang di sini ada beberapa struktur yaitu jalan, struktur fasilitas jalan. Di sini ada jalan primer yang membentang dari ujung ke ujung, ujung kanan, ujung kiri, ujung utara, selatan, barat, timur. Kemudian di sini ada jalan sekunder yang garis-garis ini yang lebih kecil untuk akses pinggirnya, dan jalan tersier yaitu elevation deck di sini untuk pariwisatanya. Nah, untuk kemudian di sini juga ada pusat dan subpusat fasilitas. Untuk pusat fasilitas di sini melayani seluruh pemakaman. Di dalamnya ada pusat informasi, pusat kesehatan juga, ada P3K, ada untuk duduk, ada toilet, fasilitas umum dengan mengadopsi konsep neighborhood di mana setiap 400 meter perlu adanya fasilitas pendukung atau fasilitas penunjang pemakaman. Nah, di sini ada pusat fasilitas dan subpusat fasilitas dan didukung oleh beberapa fasilitas yang ada yang berwarna hijau ini. Dan di sini ada kantung-kantung air. Kemudian untuk peta pola ruang ini berdasarkan 3 pembagian zona tadi, maka dihasilkan beberapa fungsi arahan pola ruang. Yaitu di sini ada pada zona pemakaman yang di bagian atas ini, zona pemakaman itu ada parkiran, ada memorial park, ada zona pemakaman. Kemudian untuk taman hijau di sini ada taman hijaunya, ada kebun alpukat Cimpedak, pembibitan alpukat dan sentra UMKM buah. Kemudian di sini ada parkiran, juga di sini ada balai warga dan masjid. Untuk zona wetland di sini ada badan air atau wetlandnya, ada taman bermain, ada wetland center, ada juga pemakaman di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.